Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini atau pembahasan materi kali ini, kita berdoa dulu, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya wa lakum yatin salihah. Al-Fatihah. Seluruh mahasiswa BKPI semester 1 yang saya hormati dan yang saya banggakan, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah konsep dasar teknologi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari teknologi. Kita membutuhkan teknologi dan kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan tanpa teknologi. Contohnya handphone yang kita pakai sebagai alat komunikasi, kemudian kendaraan yang kita pakai sebagai alat transportasi atau teknologi transportasi. Kemudian kita kalau misalkan ke Jakarta melihat gedung-gedung besar yang itu merupakan teknologi konstruksi dan teknologi yang lainnya, itu kita tidak bisa terlepas dari sebuah teknologi yang merupakan suatu alat ya untuk membantu aktivitas kita sehari-hari. Pengertian dan perkembangan teknologi. Pengertian teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Tentunya seseorang menciptakan sebuah teknologi itu tujuan utamanya adalah yang pertama untuk sebuah kenyamanan dan untuk memudahkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk memudahkan kehidupan manusia. Tentunya di situ ada sebuah manfaat yang didapatkan dari sebuah teknologi tersebut untuk kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Jadi teknologi itu adalah sebuah metode yang merupakan hasil pemikiran seseorang atau pemikiran manusia, hasil penelitian, kemudian hasil riset, kemudian hasil observasi ya, untuk menciptakan suatu manfaat atau tujuan praktis, yaitu bisa digunakan oleh manusia. Kemudian pengertian yang ketiga, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Di sini jelas ya bahwa teknologi merupakan sarana untuk membantu ya menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh kehidupan manusia. Kita mau menanak nasi, teknologinya yaitu kalau dulu kita menggunakan kayu bakar, sekarang kita menggunakan magicom yang tinggal klik itu sudah bisa masak sendiri. Kemudian nanti akan otomatis itu akan membantu kehidupan manusia. Kemudian dasar teknologi adalah ilmu, dan suatu ilmu didapat dari proses belajar akademik dan proses belajar otodidak. Dalam hal ini adalah pengalaman non akademik. Dasar dari sebuah teknologi adalah sebuah ilmu ya. Ilmu itu didapat dari proses belajar
dari proses mengamati, kemudian merasakan, mencoba, dan lain sebagainya, baik didapatkan dan berdasarkan belajar secara akademik, yaitu di sekolah atau di perkuliahan kita mempelajari materi-materi tentang teknologi, atau kita mengambil jurusan yang berkaitan dengan teknologi. Misal mengambil kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung, kemudian kita di UGM atau di IPB yang merupakan kampus atau perguruan tinggi yang khusus mempelajari tentang teknologi yang didapat melalui proses belajar. Namun ada juga yang melalui proses otodidak. Biasanya seseorang itu memiliki kemampuan secara otodidak ya, dengan dia itu selalu terbiasa melakukan sebuah penelitian yang dilakukan oleh sendiri, melalui percobaan yang dilakukannya, kemudian mencari referensi atau jurnal-jurnal yang tentunya mendapatkan itu semua itu dari dirinya sendiri atau diarahkan oleh dirinya sendiri. Kemudian perkembangan teknologi ini cukup pesat dan beragam sekali ya, dari dulu sampai sekarang. Dulu tahun 90 waktu saya kecil itu belum ada listrik ya. Ada listrik paling hanya beberapa rumah saja, yang dalam hal ini adalah orang-orang yang dianggap mampu untuk memasang listrik. Kemudian televisi waktu saya kecil itu hanya beberapa rumah saja. Setiap ada orang yang punya televisi, tetangga, kemudian orang-orang yang di wilayah tersebut itu pasti ramah menonton di situ semua. Tapi sekarang tahun 2022, artinya jaraknya itu masih belum sampai berabad ya, tapi masih tahun, tapi perkembangannya itu sudah sangat pesat. Dulu televisi jarang ya, karena emang tidak mampu untuk membeli televisi itu. Sekarang televisi juga sudah jarang ya, karena sudah tidak berfungsi lagi atau tidak memiliki fungsi, atau tidak sesimpel dulu. Sekarang orang-orang tidak menggunakan televisi karena ada ditemukannya teknologi baru ya, yaitu dengan melihat YouTube atau media sosial cukup di handphone saja. Kita tidak perlu menyalakan TV. Perkembangan teknologi tersebut merupakan sarana atau wadah untuk mempermudah dalam kehidupan manusia. Ada beberapa perkembangan yang cukup pesat, jenis-jenis teknologi ya. Yang pertama adalah jenis-jenis teknologi berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, teknologi peralatan rumah tangga. Kemudian yang kedua, teknologi produksi. Yang ketiga, teknologi transportasi. Dan yang keempat, teknologi komunikasi. Dan yang kelima, teknologi konstruksi. Pertama adalah teknologi peralatan rumah tangga. Ini berdasarkan dengan kegunaannya. Otomatis teknologi ini sering digunakan oleh kehidupan manusia. Teknologi perumahan rumah tangga merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga atau membantu ibu rumah tangga ataupun keluarga di rumah. Kita sering menggunakan kipas angin, kemudian kipas angin ketika panas ya, kita bisa menggunakan kipas angin tersebut. Kemudian ada beberapa rumah yang sudah menggunakan AC, sudah tidak menggunakan kipas angin lagi. Kemudian mesin cuci untuk mencuci baju, jadi kita nggak usah capek-capek pulang dari kantor atau pulang dari aktivitas, kita cukup masukkan baju ke mesin cuci itu, kemudian kita tinggal untuk aktivitas yang lain juga itu bisa.
kemudian dispenser, kita mau air hangat atau air panas ataupun air dingin, kita sudah tidak usah masak air lagi, tapi cukup nyalakan dispenser saja, itu sudah otomatis. Kemudian kompor gas, kita sudah tidak usah mencari kayu bakar lagi, capek-capek mengumpulkan kayu bakar, kita cukup membeli gas atau kita cukup menyalakan kompor gas, kita bisa mulai masak. Kemudian magicom ya, kita mau masak nasi itu enggak usah kalau dulu pakai kayu bakar, kemudian pakai panci, kemudian pakai cubluk ya, sekarang cukup menyalakan magicom, kemudian kita tinggal, nanti sudah otomatis akan matang sendiri. Kemudian blender ya, kita mau menghaluskan bumbu ya, itu enggak usah pakai cowet kalau bahasa sini atau uleg-uleg ya, jadi cukup pakai blender, itu sudah simple dan menghemat waktu dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan teknologi berdasarkan kegunaannya, yang kedua adalah teknologi produksi. Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan sesuatu barang. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memudahkan produksinya, atau bidang-bidang tertentu seperti pertanian, kemudian pengobatan, kimia, elektronik, kemudian transportasi dan sebagainya. Jadi ada beberapa teknologi-teknologi yang sudah ditemukan, itu sudah tidak menggunakan tenaga manusia lagi ya, seperti memanen padi atau membajak sawah. Kalau dulu pakai kerbau ya, atau pakai manusia itu sendiri, sekarang bisa menggunakan traktor. Kemudian ada juga teknologi yang diciptakan untuk memanen padi ya. Kalau dulu itu manual, harus beberapa orang untuk memanen, sekarang cukup satu alat saja itu sudah bisa memanen dan bisa mempersingkat waktu. Kemudian merakit mobil sekarang sudah pakai robotik ya, sudah menggunakan teknologi semua, sehingga merakit mobil itu lebih cepat ya. Kemudian teknologi-teknologi di bidang pertanian seperti proses pembuatan bibit unggul ya, dengan persilangan bibit ya, atau proses hereditas yang tadinya tanaman tersebut bisa panen 3 bulan, 6 bulan, mungkin ketika sudah diciptakan teknologi produksi tersebut bisa panen itu hanya 2 bulan atau 2 bulan setengah itu sudah bisa panen. Ini manfaatnya yaitu untuk menghemat waktu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologi transportasi. Teknologi transportasi merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat. Dari dulu sampai sekarang, teknologi di bidang transportasi ini selalu berubah-ubah dan mengalami peningkatan yang signifikan ya. Kalau dulu menggunakan teknologi, yaitu kita manusia itu menggunakan tenaga binatang ya, seperti kuda, kemudian kedelai ataupun onta untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Sekarang sudah lebih cepat dan lebih efisien. Kalau dulu pakai onta, kemudian pakai kuda, pergi dari satu kota ke kota yang lain, itu membutuhkan waktu yang lama, berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Sekarang pergi kemanapun ya, sejauh apapun itu udah lebih cepat. Kita mau ke luar negeri, kita bisa menggunakan pesawat. Yang dulu pakai kapal laut ya. Contoh, orang Indonesia mau pergi haji itu masih menggunakan kapal laut yang perjalanan sampai 1 bulan, 2 bulan ya, 3 bulan. Jadi haji itu
paling lama itu 6 bulan ya, karena menggunakan kapal laut. Sekarang haji cukup 40 hari ya, atau 1 bulan, ataupun ada yang 2 minggu ya, karena manusia menemukan pesawat yang lebih cepat ya dan lebih efisien. Kemudian kendaraan-kendaraan darat ya, kalau dulu menggunakan onta, kemudian kuda ya, sekarang ditemukannya kendaraan-kendaraan yang lebih efektif ya, mobil, kemudian truk ya, dan sebagainya. Kemudian perkembangan teknologi berdasarkan kegunaannya, yaitu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Dulu zaman kerajaan, ketika mau menyampaikan sebuah informasi ke seseorang itu menggunakan surat, dan penyampaian pesannya pun sangat lama, membutuhkan waktu berhari-hari karena perjalanan dan kendaraan untuk menuju seseorang itu juga masih sederhana sekali. Tapi kalau sekarang kita mau mengirim pesan ke siapapun hanya membutuhkan waktu beberapa detik sudah sampai ya, sudah sampai kepada seseorang tersebut. Kemudian proses mendapatkan informasi dan memberikan informasi itu sekarang sudah cepat sekali ya. Seperti pemerintah membuat aturan untuk menaikkan BBM. Wah, langsung beritanya di mana-mana, tersebar kemana-mana beritanya. Cukup memberikan informasi di televisi ataupun di YouTube sekarang, itu masyarakat seluruh Indonesia itu sudah tahu, langsung mengetahuinya bahwa pemerintah akan menaikkan BBM. Dan kejadian-kejadian apapun yang terjadi di Indonesia bahkan di luar negeri itu dalam hitungan detik, menit ya, itu sudah diketahui oleh orang yang di daerah yang lainnya. Kemudian teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi ini adalah teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Ilmu teknologi konstruksi berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain karena merupakan ilmu terapan yang menggabungkan ilmu-ilmu lainnya untuk menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Bangunan-bangunan tinggi, kemudian jalan layang ya, jalan yang di udara, kemudian jalan yang menembus bukit, kemudian jalan yang di atas jurang, bahkan ada jalan tol yang di atas laut seperti di Bali. Itu merupakan teknologi konstruksi. Ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar mempermudah kegiatan manusia tentunya. Jalan layang ya, yang tadinya macet, membutuhkan waktu yang lama untuk perjalanan menuju tempat tertentu, kemudian dikasih jalan layang, akhirnya jalan menjadi lancar ya. Kemudian manusia juga lebih efisien. Kemudian gedung-gedung yang besar ya, tidak membutuhkan tanah yang banyak. Dengan kita membangun lebih ke atas lagi itu sudah mengirit ya, atau mengefisiensi waktu, kemudian tenaga dan biaya. Dan teknologi konstruksi ini adalah merupakan hasil penggabungan dari ilmu-ilmu yang lain ya, seperti ilmu fisika berkaitan dengan ilmu matematika, kemudian ilmu ekonomi, kemudian ilmu geografi. Semua ilmu itu saling berkaitan sehingga ditemukanlah teknologi konstruksi ya, atau teknologi untuk mempermudah kita dalam beraktivitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua ada gambaran mengenai apa itu teknologi, konsep dasar teknologi. Teknologi diciptakan itu tujuannya adalah untuk
mendapatkan kenyamanan dan kemudahan oleh manusia, digunakan oleh manusia, sesuatu yang baru dan itu lebih efisien dan lebih bermanfaat dan lebih mudah, lebih nyaman. Itulah teknologi. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.